ada nafsu 9 tuh, maaf, 9 nafsu milik perempuan. Satu akal milik perempuan. Jadi 9 nafsu, satu akal itu punya perempuan. Sedangkan laki-laki 9 akal, 9 loh akalnya, dan satu nafsu. Makanya di situ tergambarlah bahwa wanita ini perasa karena nafsunya ada 9. Sedangkan laki-laki ini logical banget karena akalnya ada 9, nafsunya satu. Tapi yang patut dilihat ya, kalau dari kacamata saya, wanita ini dia bisa loh mengakomodir 9 nafsunya itu dengan hanya satu akal. Satu akal doang loh, tapi dia bisa ngemas si 9 nafsu itu. Tapi alhasil perempuan itu jadi perasa, dia gampang mengeluarkan emosi dia. Sedangkan laki-laki, nah ini yang mau saya pertanyakan. Menurut Elkia, itu berbicara nafsu, kita paham lah dengan kedewasaan kita sekarang bahwa perempuan itu memiliki nafsu 99 dan laki-laki itu memiliki nafsu 1, ya dong. Dan logikanya 99 kebalik. Nah, secara pandangan Elgia sendiri untuk melihat kondisi entah itu mahasiswa, entah itu orang yang di luar dengan berbicara nafsu ini, bagaimana cara nge-treatment pertama diri sendiri dan memberikan pandangan untuk perempuan untuk bisa mengelola. Pertama untuk si perempuan ataupun Elke sendiri. Gimana coba? Tadi yang Kak Bagus bahas tentang 90% nafsunya perempuan dan 90% akalnya laki-laki ya. Itu juga Elke pernah bahas di satu buku. Di situ Elke ngeliat kalau misalkan, benar tadi yang Kak Bagus bilang, ada nafsu 9 tuh, 9 nafsu milik perempuan. Satu akal milik perempuan. Jadi 9 nafsu, satu akal itu punya perempuan. Sedangkan laki-laki 9 akal, 9 loh akalnya, dan satu nafsu. Makanya di situ tergambarlah bahwa wanita ini perasa karena nafsunya ada 9. Sedangkan laki-laki ini logical banget karena akalnya ada 9, nafsunya satu. Tapi yang patut dilihat ya, kalau dari kacamata saya, wanita ini dia bisa loh mengakomodir 9 nafsunya itu dengan hanya satu akal. Satu akal doang loh, tapi dia bisa ngemas si 9 nafsu itu. Tapi alhasil perempuan itu jadi perasa, dia gampang mengeluarkan emosi dia. Sedangkan laki-laki, nah ini yang mau saya pertanyakan. Boleh. Kita coba tukar pikiran. Coba kita buka pandangan kita masing-masing ya. Boleh. Karena kita di sini sebagai perempuan, kamu sebagai laki-laki. Saya pengen tahu, laki-laki punya 9 akal. Yaps. Satu nafsu, satu doang nih, nafsunya satu doang. Iya. Tapi kenapa sih satu nafsu ini nggak bisa dikendalin sama 9 akal ini? Gitu. Ya, mungkin kalau misalkan secara pandangan saya pribadi, kalau misalkan berbicara akal laki-laki dengan akal perempuan, akal laki-laki, logikanya laki-laki itu lebih kuat dibanding perempuan. Betul. Kita sepakat. Nah, kalau secara gambaran gue, ketika berbicara nafsu, kenapa laki-laki tidak bisa menguasai satu nafsu itu kan? Pertanyaannya itu. Iya, betul. Kenapa sebetulnya tuh? Bisa. Cuman laki-laki itu kan karakternya masing-masing berbeda. Nafsunya laki-laki sama semuanya. Betul. Cuman yang harus dipertanyakan itu logikanya laki-laki ini. Mereka arahkan untuk kemana? Si logika yang ada 9 tadi. Iya. Diarahkan kemana? Kalau misalkan dikarenakan laki-laki itu punya 9 logika, berarti mereka itu kan lebih daya berpikirnya itu lebih kuat. Betul. Nah, pertanyaannya adalah si laki-laki ini menggunakan daya pikirnya ini untuk ke arah mana? Lebih mengedepankan mana nih? Lebih mengedepankan perempuan kah? Lebih mengedepankan masa depan kah?
Lebih mengedepankan pendidikan kah? Lebih mengedepankan yang mana? Dari si akal itu. Dari si akal itu. Oke, berarti bisa dikelompok-kelompokkan. Bisa dikelompok-kelompokkan. Dan bisa diatur. Bisa diatur. Tapi gimana caranya si 9 akal itu ngatur si satu nafsu ini? Nah, kalau misalkan sebetulnya dari kelompok-kelompok ini kan kita juga bisa paham dengan adanya adanya kelompok-kelompok ini juga kita bisa mengakomodir akal kita dan nafsu kita. Oke. Jadi kalau misalkan kita berbicara nafsu kepada perempuan, kalau misalkan langkahnya udah memenuhi, maksudnya memenuhi itu ya dengan tadi yang gue bilang bahwa ini dia tuh mau kemana dulu sih? Logikanya tuh daya pikirnya tuh mau kemana? Kalau misalkan mau ke pendidikan berarti dia bakalan fokus ke pendidikan dan nafsunya pun bakalan ke pendidikan. Dan bisa dikuasain, iya. Oke. Gitu. Kalau misalkan arahnya udah ke perempuan dan yang utama berarti dia juga nggak bakalan bisa menguasai nafsunya dan bakalan ya udah perempuan bakalan ke distract sama laki-laki karena laki-laki dengan pemikirannya dia bakalan bisa bersilat lidah hingga akhirnya rasa yang dikeluarkan oleh perempuan itu bakalan keluar kepada si laki-laki hingga akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Oke, berarti yang utama itu si laki-laki harus bisa mengakomodir ya, dia diarahkan dulu akalnya mau kemana. Kalau misalkan dia udah fokus di situ, nafsunya ngikut dan itu bisa diatur juga dengan si 9 akal itu. Betul. Oke. Bukan hanya perempuan. Ya. Tadi kan kalau kata Elkia, perempuan bisa mengatur 9 nafsunya. Betul. Kayak dengan satu akal loh. Nah kebalikannya, laki-laki bisa mengatur nafsunya, tapi harus difokuskan terlebih dahulu. Oke, dengan diimbangi juga. Daya pikirnya dia tuh mau fokus kemana dulu. Oke, karena semuanya bertumpu di otak dan pikirannya ya. Kalau misalkan pikirannya udah ngarahnya ke hal negatif, ya udah. Berarti ya udah ngikut gitu. Ngikut. Parah ya. Ngikut parah. Sebetulnya ya dibilang parah ya parah, cuman ya namanya juga laki-laki dan kalau misalnya secara agama mungkin kita nggak bisa mengatur nafsu yang kalau kata agama kan Adam aja bisa diturunkan dari surga. Betul, gara-gara nafsu. Gara-gara nafsu, satu nafsu doang tuh. Iya. Karena kan yang ada di posisi di situ adalah hanya perempuan dan buah kuldi. Oke. Ya kan? Itu kan jadi dua pilihan dan yang membuat nafsunya Adam keluar itu ternyata kan ada dorongan dari luar itu juga. Iya. Yaitu syaiton. Ya. Betul. Dan akhirnya Nabi Adam turun. Oke, itu contoh yang benar-benar emang udah jelas gitu ya. Tapi dari segi contoh nyatanya nih, kalau dari perempuan ya, kita coba ambil alih dari perempuan dulu gitu. Contoh nyata dari perempuan, perempuan sekarang gitu, yang saya lihat. Tadi kan kita udah sempat ngebahas kalau misalkan yang menghormati perempuan itu nggak harus laki-laki aja, tapi perempuan juga harus menghormati dirinya sendiri. Betul. Nah, tapi si nafsu ini kadang sulit mereka kendalikan karena logikanya satu. Nah, tapi dari situ banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang pertama, banyaknya mereka menjejalkan diri. Itu kan, yang seperti Kak Bagus tahu mungkin pernah lihat di sekitar kita. Nah, itu juga termasuk contoh ya, salah satu contoh bahwa perempuan ini kadang nggak bisa menahan nafsunya. Bukan berarti dia pengen, tapi mungkin ada tekanan-tekanan di belakang dia yang melatar belakangi supaya dia melakukan itu. Tapi harusnya kan itu bisa dicegah dengan satu akal. Nah, itu mungkin salah satu permasalahannya ya. Tapi kalau dari laki-laki, mereka banyak melakukan kekerasan, mohon maaf, kepada perempuan ataupun ya lain-lain. Itu kan karena ya nafsu mereka adalah satu, tapi gede, dan itu juga menjadi contoh bahwa si laki-laki ini nggak bisa, 9 akal ini nggak bisa ngekang si satu nafsu, bener gak? Iya, betul. Iya kan? Coba kalau dari Kak Bagus, pandangannya sama kah atau kayak punya pandangan lain? Kalau berbicara laki-laki terkait dari biar bisa menjaga nafsu yang satu nafsu ini. Betul.
Jadi ya setiap laki-laki ini ya harusnya punya mimpi dan punya cita-cita, gambaran, target dan lain sebagainya, hingga akhirnya mereka itu tidak harus difokuskan untuk memikirkan hal negatif yang nantinya bakalan berdampak. Betul, berarti nafsunya harus disalurkan kepada Betul, cita-citanya. betul. Biar tetap menggebu-gebu gitu ya. Yaps. Karena pada dasarnya kan kalau misalkan kita juga, menurut gua laki-laki munafik juga kalau misalkan harus menyalahkan semuanya ke perempuan. Iya, sepakat sih. Munafik juga, karena sebetulnya laki-laki juga yang emang kadang-kadang mau untuk melakukan dan mau mendekati itu. Betul. Gitu kan. Yang salah kan cara berpikirnya si laki-laki ini. Iya. Ya kan? Saya paham sih. Iya, kenapa harus kenapa bisanya dikuasai oleh satu nafsu doang? Kenapa nggak bisa menguasai logika lu untuk menahan satu nafsu ini? Kalau doang ya? Iya, kalau secara logikanya kan seperti itu ya. Dan kalaupun misalnya lu sudah menikah, ya udah cukup satu, dan lu bisa menjaga nafsu lu agar agar istri lu bisa terpuaskan dan lu bisa terus-terusan dengan satu doang gitu, tanpa harus jajan kemana-mana. Betul, gitu. Jadi si satu ini tuh bisa disalurkan fokus ke satu orang. Betul. Gitu ya, atau nggak fokus ke satu hal. Ya luar biasa sih, karena ya saya juga yakin nggak semua laki-laki seperti itu. Betul. Tapi kan memang kodratnya laki-laki nafsunya satu tapi gede gitu ya. Yeah. Karena dia kan logik banget ya. Logik. Karena bisa dari logical itu dia harusnya bisa ngatur nafsunya. Yeps. Betul. Tapi nggak segampang itu. Oh ya, gimana kira-kira? Ya maksudnya nggak segampang itu tuh ya, terkadang ya laki-laki tuh kan ada masanya di mana laki-laki bosen. Banyak kejadian lah gitu kan, entah itu dari cerita, dari berita dan lain sebagainya. Gue mendengar dan melihat ketika laki-laki bosen, ya terkadang yang salahnya itu adalah laki-laki bosen malah mencari yang lain ataupun jajan. Itu kan yang salah. Nah seharusnya ketika bosan ini, kenapa logika laki-laki harus digunakan dengan positif adalah untuk lu bisa memanfaatkan otak lu ketika dikala bosan. Maksudnya ketika dikala lu bosan, kenapa harus mencari hal yang negatif? Kenapa nggak mencari yang positif? Itu kenapa di saat seperti itu 9 otaknya seakan-akan nggak berfungsi dengan baik. Makanya nafsu yang harus dialihkan laki-laki. Makanya kenapa laki-laki itu harus dikasih hal-hal hiburan yang membuat dia bisa melampiaskan nafsunya. Contoh, game, nonton, ya, baca buku juga mungkin. Baca buku, ya. Hobi-hobi lah yang bisa menyalurkan nafsunya. Oh, ya. Gila sih, keren, luar biasa banget. Harusnya semua laki-laki seperti itu ya? Harusnya. Iya. Harusnya. Dan tapi kita juga nggak bisa memaksakan dan mengkategorikan laki-laki harus seperti itu. Ini usaha kita untuk mencoba mengenalkan dan menginformasikan kepada laki-laki dan perempuan khususnya, bagaimana ketika nafsu sudah menggelora, kita bisa menyalurkannya ke hal-hal yang positif. Betul. Dari percakapan kita kan nanti semoga harapannya gitu ya, laki-laki yang menonton sadar akan hal itu dan dia bisa lebih mengelola nafsunya ya. Nah tapi dari sisi perempuan ya, ada lagi dari sisi perempuan. Tadi kan dibahas mahasiswa gitu ya. Ya. Sebagai perempuan dan nafsunya seperti apa gitu. Betul. Dari pandangan saya sebagai perempuan yang berpendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu saya melihat bahwa sadar nggak sadar ya, ini cuma pandangan saya, sadar nggak sadar, perempuan ini sekarang difasilitasi oleh berbagai macam hal. Iya. Seakan-akan dibukakan peluangnya ya. Betul. Untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Betul, dari segi fashion, dari segi barang-barang mungkin kayak hal contohnya tisu, meja dan segala macam gitu kan. Skincare betul, bahkan seperti otomotif, tahu nggak? Iya. Sekarang banyak kan motor-motor yang warna pink gitu kan, lucu banget kan? Ya saya juga mau gitu. Nah, tapi di sini itu kan hal positif ya. Betul. Perempuan bisa dengan gampang memfasilitasi dirinya karena semua produk ada terkhusus dibuat untuk perempuan, ya kan?
Nah, tapi di satu sisi saya melihat bahwa perempuan ini sebagai seseorang yang sangat konsumtif di mata si perusahaan atau si pemegang ini kan, pemegang bisnis. Itu jadi peluang yang besar dong buat mereka. Yang saya khawatirkan adalah mereka ditakutkan menjadi hedonis. Kenapa hedonis? Karena mereka tuh ya karena sifatnya yang konsumtif, mereka suka dengan hal-hal yang lucu meskipun mungkin itu apa ya, kebergunaannya itu sedikit. Tapi kalau misalkan saya ngelihat ini kotak tisu ini dijual dengan warna pink, kayak ih lucu, apalagi kayak ada boneka-bonekanya, lope-lopenya gitu, kayak ih lucu, pengen beli. Padahal di kotak tisu di rumah ada 4 gitu loh. Iya. Berarti kan ini hal ini, barang ini nggak dibutuhin. Nah, tapi bisa memuaskan. Iya, betul, bisa memuaskan. Tapi kalau keterusan, itu bisa jadi sifat hedonisme, betul. Nah, yang saya takutkan adalah nanti ditakutkan wanita ini adalah dijadikan konsumen buta. Kenapa konsumen buta? Karena semuanya itu menargetkan pada wanita. Karena konsumtif tadi. Jadi dari situ saya sangat khawatir wanita ini sering membeli sesuatu, terus membeli sesuatu gitu ya. Karena itu dinilainya lucu, dinilainya kayak gemas gitu, ya kan? Nah, saya takut di situ bahwa mereka menjadi target konsumen buta, yang mana nanti seluruh produk dikhususkan ditujukan untuk perempuan, untuk dibeli terus-menerus gitu. Dan itu buruk dampaknya terhadap wanita ini. Karena dia memiliki sifat hedon yang pertama, karena dia nanti tidak bisa mengatur dan mengontrol keuangannya, terus juga dia nggak bisa berhenti gitu loh. Kalau misalkan, ya itu karena ada hubungannya dengan nafsu yang sebenarnya tadi. Nafsunya begitu besar, minatnya terhadap sesuatu juga besar. Dan dampaknya itu bahayanya ketika misalkan dia nggak punya duit. Itu bahaya banget. Iya kan? Betul. Ditakutkan, iya, nggak bisa melampiaskan nafsunya. Betul. Dan takutnya nanti hal-hal mengarah ke pinjol. Nah, itu negatifnya. Iya, ditakutkan nanti melakukan hal-hal yang untuk memuaskan nafsunya ini, dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Gitu, untuk memenuhi satu nafsu yang sepele itu gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Ini misalkan saya beli contohlah ini figura gitu ya. Saya suka figura. Sebenarnya figura udah banyak gitu. Saya hobi gitu malas figura. Tapi kan yang figura ini warna pink contohnya, atau kayak ada boneka-bonekanya gitu kan. Saya pengen beli, nggak apa-apa. Itu untuk kayak sekedar apresiasi diri kita gitu kan, untuk menyenangkan diri kita, karena nafsu kita nih terkadang butuh diisi gitu ya, supaya tidak mengarah ke hal yang negatif tadi gitu. Nggak apa-apa gitu konsumsi barang-barang yang lucu, tapi kan kalau misalkan terus-menerus itu nggak bisa dibenarkan gitu. Sepakat. Ya, menurut Bagus gimana? Nah, kalau secara laki-laki ya, pandangan laki-laki, kalau berbicara hal ekonomi, sebetulnya laki-laki juga bisa sama dengan perempuan kalau misalnya berbicara ekonomi. Tapi secara pandangannya itu adalah hobi. Ya, kayak misalkan gini, laki-laki punya hobi suka sama motor otomotif lah. Dia bakalan merelakan uangnya untuk otomotif itu. Uang gajinya itu bakalan dilampiasin ke otomotif sampai dia terpuaskan dengan apa yang dia pengen. Gitu. Tapi dampaknya nggak separah perempuan sepertinya. Karena ada batasan di mana laki-laki itu punya kebutuhan. Dan terkadang laki-laki logikanya bakalan berjalan ketika dia mengetahui kebutuhan yang paling urgentnya di mana. Contoh, kalau misalkan laki-laki itu sudah berumur, mohon maaf ya, berarti kata udah berumur, dia pasti ketika dia punya hobi motor otomotif ini, dia nggak bakalan menghilangkan hobinya dia, cuman dia bakalan menyelingkan setengah-setengah lah. Jadi untuk otomotif berapa? Untuk yang kebutuhan kedepannya gitu ya? Kebutuhan urgentnya untuk mempersiapkan pernikahan kah dan lain sebagainya, itu yang bakal nanti diprioritaskan. Jadi ada pembagian kalau untuk laki-laki, dan itu tidak berdampak sangat negatif kalau misalnya berbicara ekonomi buat laki-laki. Yang sangat negatif untuk laki-laki adalah judi online. Marak banget ya sekarang. Kenapa sih judi online untuk laki-laki tidak bisa dinegosiasi, itu adalah hal yang paling membodohkan. Betul, sepakat.
Dan tapi laki-laki kadang-kadang suka tolol. Jujur tolol. Tololnya apa? Itu malah dijadikan kayak seperti hobi dan akhirnya menjadi habit, kebiasaan. Dan itu habitnya buruk banget. Parah. Mungkin Elkia juga pernah mendengar laki-laki yang habis pulang gawe dapat duit gajian langsung di-storekan online, main jedar kalian 1000 turun, akhirnya jackpot. Tapi besoknya dia punya barang-barang yang dibutuhkan, minggu depannya pusing lagi. Hal yang paling bodoh adalah judi online. Tapi itu lingkaran setan berarti ya? Lingkaran setan yang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Betul, yang akalnya 9 itu nggak ada gunanya buat dia. Nggak berfungsi. Betul. Bukan nggak ada gunanya. Dari dalam hal itu nggak berguna gitu loh, akalnya nggak dipakai. Yaps. Fungsinya hilang. Iya. Urat-urat fungsinya udah pada copot tuh. Ada pajangan dong. Iya. Iya. Parah. Parah itu ya. Berarti kalau misalnya kita ngebahas tentang nafsu ini, wah luas banget ya. Parah, luas banget. Iya. Dan dari segi perempuannya pun, tadi sifat hedonisme. Kalau dari segi laki-laki, mungkin bisa lebih parah lagi dari lingkaran setan. Yaps. Tapi mungkin kalau misalkan saya masih bisa menoleransi kalau misalkan itu dilakukan kayak ke otomotif gitu kan. Dilakukan misalkan dia sukanya adalah elektronik, kayak misalkan beli-beli TV, beli PS, meskipun sebenarnya itu nggak terlalu berguna gitu ya. Tapi untuk menyalurkan nafsu dia daripada ke hal-hal yang negatif lain, nggak apa-apa sih, iya kan? Yaps. Iya. Kadang kan itulah yang harusnya diprioritaskan sama laki-laki. Iya. Dan itu yang harus juga menjadi catatan ketika emang lu punya rasa lelah, rasa bosan, rasa capek dan lain sebagainya. Tapi ketika lu ketemu sama yang hobi lu bakalan semangat lagi mau kayak gimana pun juga. Padahal itu hobinya juga bikin capek ya. Kalau misalkan futsal gitu hobinya, itu kan bikin capek. Tapi kan mungkin feel-nya beda ya. Ya, membangun dia, semangat dia. Luar biasa sih. Tapi itu adalah hal yang menarik dari cowok kayaknya. Ya kan? Ya. Betul. Dan itu mungkin menurut gua kalau perempuan kayaknya nggak dapat ya. Maksudnya feel kayak gitu. Mungkin ada nggak sih perempuan dapat feel kayak gitu? Sebagian ada. Ada. Ya, contohnya gimana? Saya ya, kayak memposisikan diri sebagai perempuan yang kayaknya punya feel yang sama gitu. Contohnya dari buku. Saya perempuan yang lumayan suka baca buku. Jadi kalau misalkan buku dibeli gitu ya, berapapun harganya, kadang nggak dilihat karena suka, benar-benar suka gitu. Suka cover atau suka isi? Dua-duanya. Karena yang dilihat adalah covernya dulu. Covernya dulu, kalau covernya menarik, kita buka belakangnya, di balik belakangnya ada sinopsisnya. Kita baca sinopsisnya, kalau misalkan itu menarik, yaudah beli. Suka fiksi atau non fiksi? Fiksi. Ya, fiksi. Kenapa fiksi? Kenapa fiksi? Karena di situ tempat saya nyari dunia lain. Yang nggak ada maksudnya nggak pernah bisa terjadi di dunia nyata. Itulah pokoknya. Jadi balik lagi ke feel ya. Itu memiliki feel yang sama antara laki-laki dan perempuan, memiliki feel yang sama dalam hobi. Tapi mungkin kayaknya kalau dilihat-lihat laki-laki lebih lagi ya ke hobinya gitu. Kalau perempuan mungkin sebatas kayak ya suka beli gitu kan. Kalau untuk hobi ya udah beli. Tapi feel-nya nggak yang kayak sampai bisa ngerelain segala hal gitu ya. Maksudnya kan kalau dari laki-laki tadi yang dari Kak Bagus bilang, dia itu bisa rela gitu uangnya disisihkan, waktunya, bahkan sampai capek pun nggak apa-apa. Tapi kan itu ningkatin malah ya, ningkatin. Nah itu luar biasa. Dan kalau dari sisi perempuan ada feel yang sama. Tapi kalau misalkan hobinya itu semacam yang kayak dia ngoleksi barang-barang yang lucu gitu ya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau ya misalkan contoh kolektor Hello Kitty misalkan, nanti dia bikin museum Hello Kitty gitu kan, dan lain-lain. Ya, itu bagus sih. Cuman yang tadi Alke bahas, hedonisme itu dari segi konsumsi sehari-hari. Misalkan dia udah beli baju yang ini, tapi ternyata nanti muncul yang warna pink, beli lagi. Terus ada pinknya beda, lebih muda gitu, dibeli lagi. Nanti ada yang warna pink yang agak ngejreng gitu, dibeli lagi gitu. Itu kan
sifat hedonis ya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk sisi perempuan ini yang saya khawatirkan doang ya, yang tadi saya sebutin tuh yang saya khawatirkan. Saya nggak tahu apakah benar-benar terjadi, tapi dari pandangan saya terjadinya seperti itu. Banyak teman-teman saya, lingkup saya yang memang dia sangat suka dengan sesuatu karena memang disediakan terus gitu oleh si perusahaannya, oleh si memang yang punya bisnisnya disediakan terus, memang dikhususkan gitu untuk perempuan karena mereka tahu bahwa perempuan ini sangat konsumtif, disediakan sama perempuan yang dibeli gitu kan, sampai akhirnya dia ada titik di mana gimana cara dia beli tapi kayak dia udah nggak punya uang gitu. Dan akhirnya lupa kan dengan kayak gimana nanti lu menata karir ke depan, gimana tabungan lu. Dia ngelupain tabungan, kewajiban dan bla 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 bla. Nanti apa investasinya gitu kan? Iya kan, sampai pay letternya tinggi. Itu sih yang bahayanya. Pinjol ya, kalau lebih perempuan ya lebih mungkin pinjol gitu. Laki-laki judol kali ya. Tapi sebetulnya ada. Gue kalau mau denger pinjol tuh ternyata kirain gue secara pandangan gue nih. Boleh, kenapa? Kirain tuh yang pinjol itu ternyata laki-laki doang. Enggak. Pinjol tuh laki-laki doang, serius. Enggak. Gue mikirnya itu karena apa? Karena laki-laki itu kan merasa dirinya adalah superpower. Betul. Paham dong, superpower. Si paling kuat, si paling harus bisa menyediakan apapun yang dibutuhkan keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Egonya tinggi. Laki-laki. Betul. Dan ternyata perempuan juga ada yang judol. Ada. Enggak judol, pinjol. Oh iya, itu maksudnya pinjol. Iya, ada. Karena itu tadi mereka punya nafsu yang banyak, yang dikelolanya tidak dengan baik, dan mereka mengarahkan hal itu untuk hal-hal yang tidak seharusnya mereka beli. Dan gimana cara mereka beli itu? Sedangkan disediakan terus kan? Terus perempuan yang beli, ya dananya habis, dia nggak punya buat tabungan, nggak punya buat ngebiayain pay letter dan segala macam. Akhirnya pinjol. Fun fact-nya teman gue juga ada yang pinjol. Oh iya? Serius, perempuan. Dan gue kaget banget. Wow. Tapi nggak harus kita tahu namanya dan nggak apa-apa. Ya. Tapi itu perempuan dan gue kaget banget. Iya. Nah di lingkup LK sendiri juga ada yang seperti itu. Bukan hampir kayak puluhan juta gitu. Oh. Ya. LK nggak tahu ya dia untuk apa gitu. Cuman iya, dia punya permasalahan seperti itu. Tapi sebetulnya apa sih yang pengen Ilkia sampaikan terkait hal ini? Nah, untuk hal ini sebenarnya itu kan kekhawatiran saya. Yeah. Yang ingin saya sampaikan adalah semoga dengan teman-teman yang perempuan maupun laki-laki ya, tahu dan mendengar apa yang kita ceritakan hari ini, itu bisa menjadi pembelajaran buat mereka. Dan perempuan bisa tersadarkan bahwa mereka tuh sadar harusnya tidak terlalu konsumtif. Sadar bahwa mereka tidak harus memiliki sifat hedonisme dan sadar bahwa kebutuhan mereka tuh cukup gitu. Jadi silahkan, saya nggak membatasi bahwa mereka jangan beli ini enggak, tapi kayak kamu silahkan menghiasi diri kamu dan secantik mungkin, seindah mungkin agar kamu bisa ceria, bisa nyaman, tapi tolong secukupnya gitu loh. Bukan untuk membatasi dalam hal negatif, tapi kayak untuk menghargai diri kamu ke depannya, untuk menjaga diri kamu ke depannya supaya tidaklah terjadi keborosan itu gitu. Dan ingat bahwa kamu masih punya masa depan. Betul, masa depan dia masih luas. Investasinya harus dipersiapkan. Iya. Oke. Ada lagi? Cukup. Ya, luar biasa banget ya hari ini kita percakapannya. Wow. Luar biasa. Makasih banyak banget loh udah mau datang, udah mau bercerita, udah mau berbagi. Sama-sama. Terima kasih banyak juga udah diundang, udah membuka kesempatan buat saya berdiskusi di sini, membuka pikiran bareng-bareng, tukar pikiran bareng-bareng. Luar biasa sih. Senang banget gua hari ini. Ya, semoga buat menjaga waras ya. Amin. Buat menjaga waras, semoga kedepannya bisa terus mengedukasi seperti ini. Amin. Kontennya bisa lebih luas-luas lagi. Amin. Bisa mengundang banyak narasumber hebat lagi. Amin. Gitu. Makasih banyak banget loh doanya. Semangat. Semangat selalu, insya Allah. Ya, doain juga ya. Dan buat Elkia,
Cita-citanya semoga tercapai. Amin. 3 cita-cita yang tadi, rencana 5 tahun yang akan datang semoga tercapai. Amin. Pelan-pelan, proses terus, dan semoga dimudahkan jalannya. Amin, amin, amin. Makasih banyak doanya. Nggak apa kita pelan-pelan tapi pasti ya. Nice. Oke.